Ya, selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semuanya. Shalom. Halo. Ya, puji Tuhan. Mari, mari saudara-saudaraku, kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami bersyukur, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, atas pertolongan-Mu telah menyertai pada saat kami Tuhan, masa istirahat kami Tuhan. Kami tidur nyenyak dan kami mendapatkan kekuatan baru di pagi hari ini Bapa di surga, untuk kami bersiap melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji-muji nama-Mu ya Bapa, dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Diberkati semuanya Tuhan, dikuatkan semuanya, semua saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus ya Bapa dengan penuh semangat untuk datang memuliakan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman kasih karunia-Mu yang memberkati kami di pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Pembahasan kita akan firman Tuhan dari kitab Galatia yang sangat terberkati. Mari kembali kita membuka Galatia pasal 1, dan kita sudah sampai di ayatnya yang ke-11 dan 12. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membacakan sekali lagi dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12 ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sangat menarik ya. Pagi hari ini kita akan renungkan bagaimana kita dapat membedakan dengan jelas inti daripada pemberitaan kabar baik atau Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada kita, menjadi dasar pengertian dan kebenaran yang menyelamatkan saat ini bagi semua orang, dan supaya kita dapat membedakan dengan apa yang dikutuk oleh Rasul Paulus, yaitu Injil yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya membaca dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12 ya. Saya baca demikian firman Tuhan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda. Jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mengatakan di sini Injil yang berbeda, yang berlainan, yang tidak bersesuaian ya, yang tidak sejalan dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini ada satu konsekuensi ya, hukuman atau kutukan kepada orang yang tidak mengerti apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus ya. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda. Jadi ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus di sini adalah bahwa ada berita yang berlainan, yang berbeda, yang bertentangan dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, jadi harus bisa membedakan apa yang sebenarnya disampaikan oleh Rasul Paulus, firman
yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu berbeda, ya, berbeda, berlainan dengan apa yang dikatakan yang di berita yang dikutuk oleh Rasul Paulus di sini, yang sebenarnya dikatakan bukan berita Injil, bukan kabar baik, tetapi adalah suatu penyesatan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak sejalan, ya, dengan pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan dikatakan di ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ayat 11, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, ya, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus menegaskan, atau di dalam terjemahan Alkitab yang berbahasa Inggris dikatakan, ya, aku menjamin, ya, aku menjamin kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita dapat memahami mengapa Rasul Paulus begitu tegas memperingatkan dan bahkan begitu keras, ya, memperingatkan bahwa orang-orang yang tidak mengerti, ya, berita dasar, berita pemberitaan daripada Rasul Paulus, maka mereka tidak akan mengerti bagaimana jalan keselamatan yang saat ini dipercayakan oleh Tuhan menjadi berita, ya, keselamatan untuk setiap orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam persidangan, ya, di Yerusalem dengan para rasul dan para penatua di sana ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu bahkan berbeda, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus dan Yohanes dan Yakobus kepada bangsa Israel, tidak sama dengan berita yang disampaikan oleh Paulus kepada bangsa-bangsa lain. Terkhusus Bapak Ibu Saudaraku, ya, berkaitan dengan di mana Paulus mengatakan di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 14 bahwa kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat bahwa Rasul Paulus benar-benar ingin agar jemaat Galatia ini benar-benar harus konsisten memegang teguh berita, ya, kabar baik, akar daripada pemberitaan keselamatan Injil yang disebut, yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu, Bapak Ibu Saudaraku, harus dipahami dengan benar supaya setiap orang, ya, yang mengaku percaya kepada Yesus, mereka benar-benar mengerti bagaimana jalan keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ada bahkan orang yang menganggap kalau, ya, mereka percaya kepada Yesus, ya, percaya kepada Yesus begitu saja, mereka berpikir bahwa mereka sudah diselamatkan. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan,
Mereka menganggap bahwa mereka itu sudah mengerti keselamatan, atau ada orang yang mempercayai tentang Injil dengan berita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, benar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita harus mengerti dengan baik bahwa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah berfokus atau menyatakan inti daripada berita Injil saat ini bukan hanya tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tetapi yang terutama adalah bagaimana kita mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Kristus telah mati untuk mengampuni segala dosa kita, ya. Jadi kita lihat dulu Bapak Ibu Saudaraku penegasan-penegasan Injil atau kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu sebenarnya apa? Tentang apa? Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah ya yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus yang diwahyukan kepadanya adalah bahwa berita keselamatan itu percaya Yesus dan melakukan hukum Taurat, percaya Yesus dan melakukan sunat, percaya Yesus dan memelihara hari Sabat, percaya Yesus dan berbuat baik, dan seterusnya supaya diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kekeliruan ini harus diluruskan, ya, karena Paulus mengatakan tadi, apabila orang memberitakan sesuatu tentang Yesus tapi tidak sejalan dengan berita keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Paulus katakan terkutuklah dia, ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sekali lagi di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ya. 1 Korintus pasal 15. Saya akan membacakan untuk kita, ya, di ayat pertama. Saya sampaikan di ayat pertama dulu. Saya baca, dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus terus mengingatkan, ya, berita keselamatan, dasar keselamatan, berita kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari semula, ya, seperti apa. Nanti kita akan lihat, ya, berita Injil yang disampaikan oleh 12 rasul kepada bangsa Israel itu seperti apa, ya. Nah, Paulus katakan di ayat 1 tadi, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi kita lihat di sini Paulus menyatakan bahwa orang-orang Korintus ini, jemaat Korintus ini sudah menerima Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan mereka teguh berdiri di dalamnya, di dalam kebenaran Injil itu. Di ayatnya yang ketiga, kita lihat, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Dari awal, ya, mula di mana Paulus menyampaikan pertama kali, ya, berita tentang keselamatan, pengenalan akan Yesus yang sebenarnya, ya, sehingga mereka ini diselamatkan. Orang-orang Korintus ini, jemaat Korintus ini, jemaat kudus Tuhan ini diselamatkan, ya. Dikatakan bahwa kepada mereka telah disampaikan yang berita yang sangat penting. Yang sangat penting itu apa? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah mati menebus dan mengampuni segala dosa kita. Itulah Injil, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi bukan hanya sekedar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, benar Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, bahwa Yesus Kristus kita mengakui bahwa dia adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi bagaimana dia menjadi Juru Selamat kita? Ya,
tentu di sini kita lihat Paulus menegaskan bahwa Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Jadi itu adalah berita Injil, kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan jangan ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Ya, ayatnya yang keempat dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi di sini kita lihat natur daripada ya sifat dasar daripada berita keselamatan saat ini, ya Injil saat ini Bapak Ibu Saudaraku adalah menekankan kepada penebusan, menekankan kepada pengampunan ya yang telah selesai dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib ya 2000 tahun yang lalu. Dia mati, dia dikuburkan, dan dia bangkit untuk menebus kita, mengampuni kita dari segala dosa kita. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Itulah berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada semua orang yang pernah mendengarnya ya, dan mereka yang percaya dan pasti diselamatkan. Ya, kita lihat lagi Bapak Ibu Saudaraku ya, mari kita buka di dalam Roma pasalnya yang ketiga ya, Roma pasal 3. Saya akan bacakan untuk kita ya, penegasan-penegasan daripada berita Injil yang diterima oleh Rasul Paulus yang diwahyukan kepadanya oleh Yesus Kristus yang sudah bangkit dan naik ke surga. Yesus berfirman lagi kepada dan melalui Rasul Paulus, dan ini yang diterima oleh Rasul Paulus untuk disampaikan ya sebagai jalan keselamatan, sebagai dasar pemberitaan bagi semua orang yang percaya dan diselamatkan. Di ayatnya yang ke-24 dikatakan demikian ya, Roma pasal 3. Saya baca sekali lagi mulai dari ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Jadi tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes Yakobus, mereka tidak bisa memberitakan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus percaya tanpa hukum Taurat. Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena apa? Karena orang Israel itu hidup di bawah hukum Taurat ya. Mereka harus patuh dan taat kepada perintah-perintah Tuhan yang ditujukan kepada mereka. Dan ada kurang lebih dari 600 butir ya, 600 poin isi daripada hukum Taurat yang mengatur kehidupan orang Israel ya, sebagaimana kita sudah mendengarkan beberapa waktu lalu. Saya sudah jelaskan ya, di mana seorang Israel, ada seorang Farisi yang bertanya kepada Yesus, yang disebut orang kaya, orang muda yang kaya. Ya, dia bertanya kepada Yesus bagaimana apa yang harus dia lakukan supaya memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus mengatakan apa yang dikatakan oleh hukum Taurat, lakukanlah itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yesus Kristus hidup di dunia ini, ya, dia hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Yesus melakukan perintah-perintah hukum perjanjian lama, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, orang Israel ya tidak pernah mendengarkan berita tentang bahwa mereka percaya tanpa hukum Taurat. Berita yang mereka dengarkan adalah bahwa mereka harus menuruti perintah-perintah Tuhan dan hidup di bawah hukum Taurat.
Nah sekarang Paulus katakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Bagaimana kebenaran Allah telah dinyatakan tanpa hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku ya? Karena Yesus Kristus telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib ya. Dan Yesus Kristus sudah menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat ya oleh kematiannya, melalui salibnya ya, melalui darahnya yang tercurah di bukit Kalvari. Maka kebenaran Allah saat ini adalah di ayat 22 dikatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan bagi semua orang yang percaya. Yang percaya apa, Bapak Ibu Saudara? Yang percaya di ayatnya yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang diterima Rasul Paulus dari Tuhan Yesus tentang penebusan ya, pengampunan oleh darah Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepada berita tersebut ya, dikatakan dibenarkan dengan cuma-cuma. Dia dibenarkan, diselamatkan dengan cuma-cuma ya, Bapak Ibu Saudaraku, dengan darah Kristus yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita. Maka sekarang Allah ya siap memberikan, Allah siap mengaruniakan kepada setiap orang yang percaya hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Jadi karena itu kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayatnya, kita lihat di pasal 4-nya ya, pasal 4-nya. Jadi kita lihat natur daripada Injil atau kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan yang diinginkan oleh Allah ya sebagai dasar pemberitaan kebenaran saat ini adalah tentang penebusan dan pengampunan oleh darah Kristus dan keselamatan yang dikaruniakan secara cuma-cuma ya, bukan karena ditambah dengan perbuatan-perbuatan oleh karena usaha dan lain sebagainya, tetapi semata-mata hanya melalui iman, hanya karena percaya kepada penebusan, kepada karya ya, kepada pekerjaan yang sudah selesai dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya jangan mencampur adukan ya berita pemberitaan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada bangsa Israel. Itu tidak boleh dicampurkan dengan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada bangsa lain. Selagi orang tidak bisa membedakan itu, maka pemberitaan firman yang disampaikan itu adalah berita yang akan mengacaukan. Ya, itu yang tegur keras oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, Bapak Ibu Saudara. Jadi kemurnian itu harus kita pertahankan. Amin. Karena itulah Injil. Ya, sekali kita berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus sudah mengatakan terkutuklah dia, terkutuklah mereka. Mereka berada di bawah kutuk. Ya, Paulus telah mengatakan kepada jemaat Galatia bahwa semua orang yang hidup di bawah hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi siapa yang mempercayai bahwa dia diselamatkan karena iman dan ditambah dengan perbuatan-perbuatan, itu semuanya berada di bawah kutuk. Ya, bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan, Rasul Paulus yang mengatakan. Itu sebabnya setiap orang harus memeriksa dengan baik. Jangan hanya percaya Yesus ya. Nah, jangan hanya menjadi orang Kristen, hanya mengaku orang Kristen,
tapi dia tidak tahu apa yang membuat dia menjadi Kristen. Amin. Apa yang membuat kita diperhitungkan menjadi orang percaya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, Bapak Ibu Saudara. Kalau di hadapan manusia, ya semua orang bisa saja mengaku-ngaku. Dan semua orang bisa ya mengaku apa saja, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita bisa mengidentifikasi, kita bisa mengkonfirmasi apakah seseorang itu memang sudah benar-benar diselamatkan atau belum. Apakah mereka sudah mengerti keselamatan saat ini, bagaimana mereka mempercayai kebenaran yang sesungguhnya, atau masih hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, Bapak Ibu Saudara, hanya sekedar beragama. Kalau beragama itu gampang. Ya, setiap orang, Bapak Ibu Saudaraku, bisa gampang menganut agama dan berpindah-pindah agama. Itu gampang, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi untuk menjadi seorang yang benar-benar percaya dan diselamatkan, itu Bapak Ibu Saudara tidak boleh ya berbeda dengan apa yang diimani oleh Rasul Paulus dan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam pemberitaannya. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, supaya jangan dicampur adukan ya. Semuanya ya, pemberitaan firman jangan dicampur adukan. Harus kita memahami dengan baik ya Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita saat ini mengikut Kristus, bagaimana kita menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya, yang disebut sebagai orang tebusan darah Kristus. Maka kita harus mengerti seperti apa Tuhan menginginkan kita mengimani firman-Nya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat lagi di dalam Roma pasalnya yang keempat. Ya, saya membaca ayatnya yang keempat saja. Ya, kalau ada orang yang bekerja, yang berbuat, yang melakukan, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tentu saja, kalau ada yang berbuat, kalau ada unsur perbuatan dikatakan, maka upahnya itu adalah bukan hadiah, tetapi sebagai haknya. Ya, jadi kalau kita berpikir bahwa keselamatan untuk masuk surga itu adalah harus dengan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan, ya berarti itu adalah hak kita berarti. Ya, Bapak Ibu Saudara, berarti masuk surga itu bukan sebagai hadiah. Itu berarti karena usaha, berarti karena perbuatan, ya. Dan manusia bisa berbangga di hadapan Tuhan karena dia diselamatkan sebab dia berusaha. Bapak Ibu Saudara, itu tidak mungkin. Itu keliru, ya. Itu jauh dari kebenaran yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus, ya. Dari mana kita tahu, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di ayatnya yang kelima. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja. Nah, ini kebenaran saat ini yang berlaku, ya, yaitu kebenaran tanpa hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, yaitu tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, yang tidak berbuat, yang tidak melakukan apa-apa, namun percaya kepada Allah yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Tidak bisa pernyataan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, disampaikan ketika ya Yesus ada di bumi ini bagi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, mereka harus melakukan sesuatu karena mereka hidup di bawah hukum Taurat, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang Paulus katakan bahwa kalau ada orang yang tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu apapun, namun percaya kepada Allah yang membenarkan. Bagaimana orang percaya dibenarkan, Bapak Ibu Saudara? Karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena ya salib Kristus, karena kematian Kristus di atas kayu salib, maka dikatakan imannya itulah
yang diperhitungkan menjadi kebenaran. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, iman itu sebagai jalan bagi setiap orang dibenarkan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus sudah menyatakan itu dengan tegas di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Karena Allah menghendaki saat ini semua orang mempercayai bahwa keselamatan itu adalah pemberian cuma-cuma. Bukan selalu mengatakan, ya tapi kita kan harus berbuat baik. Tapi kita kan harus berbuat baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan menyangkal, ya, jangan membantah kebenaran. Karena Paulus sudah mengatakan, siapa yang memberitakan berbeda lain daripada berita keselamatan yang cuma-cuma dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya, siapa yang berbeda menyampaikan pemberitaan atau menyangkal hal itu, Paulus katakan terkutuklah dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dikutuk adalah orang-orang yang berusaha untuk menyampaikan berita bahwa tidak cukup hanya dengan percaya diselamatkan, tapi juga harus dengan perbuatan-perbuatan. Mereka berada di bawah kutuk, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu Paulus menyampaikan dengan tegas, sehingga kita harus memahami dengan baik saat ini seperti apa ya hubungan kita dengan Tuhan saat ini. Bagaimana kita menjadi benar di hadapan Tuhan saat ini? Bukan karena perbuatan-perbuatan, bukan karena usaha-usaha, dan bukan karena prestasi-prestasi, bukan karena perjuangan-perjuangan, bukan karena kerja keras yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak, ya. Bahwa dikatakan tadi, kalau ada orang yang tidak berbuat, tidak bekerja, namun percaya saja ya kepada Allah yang membenarkan setiap orang yang percaya, karena darah Kristus yang telah menebusnya dari segala dosa, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini memang menjadi sesuatu yang sangat menarik, luar biasa, dan mengagetkan Rasul Paulus. Surprise yang sungguh, ya Bapak Ibu Saudara, ajaib diterima oleh Rasul Paulus. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Sebelum dia diselamatkan, Saulus adalah orang yang sangat setia berbuat baik, ya, sangat setia melakukan perintah-perintah Tuhan, yaitu hukum Taurat. Dan dia sudah menyatakan itu, ya, beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan kesaksiannya kepada jemaat Filipi, bahwa dia adalah orang yang sangat setia berbuat baik menurut hukum Taurat, dan bahkan ya di dalam kesetiaannya itulah dia ya dengan kecemburuan yang besar, dengan iri hati, ya, sehingga dia menganiaya dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus, karena dia merasa bahwa dia sangat rajin berbuat baik menurut hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dia sangat patuh dan tunduk kepada hukum Taurat Yahudi, hukum Taurat orang Israel. Dia berpikir bahwa dia akan menjadi benar di hadapan Tuhan karena dia berbuat baik. Dan Bapak Ibu Saudaraku, itulah saat ini yang dikutuk oleh Rasul Paulus sesudah dia mengenal kasih karunia Allah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya saudara-saudaraku, Paulus menegaskan kepada jemaat Kolose. Kita lihat lagi ya, Bapak Ibu Saudara. Jemaat Kolose, kitab Kolose pasalnya yang kedua. Ya, mari kita lihat Kolose 2. Saya membacakan ayatnya yang mulai dari ayatnya yang ke-13. Ya, mari kita dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13. Paulus katakan, kamu juga meskipun dahulu mati, ya, oleh apa? Oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa. Ya, Paulus katakan di Efesus pasal 2, kamu dulu telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu, dan
oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Karena bangsa lain kita tidak mempunyai ikatan perjanjian, ya. Kita tidak mendapat bagian di dalam perjanjian Abraham, tetapi itu bagian daripada orang Israel. Tapi kita dikatakan pada saat itu telah berada pada posisi dalam keadaan mati, ya, karena dosa dan pelanggaran, dan kita tidak disunat secara lahiriah karena kita bukan orang Israel. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus. Kita telah dihidupkan sesudah Allah mengampuni segala pelanggaran kita. Bagaimana Allah mengampuni segala pelanggaran kita? Bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara? Karena kita minta ampun, karena kita berusaha berbuat baik. Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Saudara-saudara, ya, tidak ada usaha manusia, tidak ada doa-doa manusia yang saat ini menyebabkan terjadinya pengampunan. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tidak ada usaha pengakuan, ya, permohonan, tangisan, air mata adalah menjadi cara orang saat ini diampuni oleh Tuhan. Itu jauh dari berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Itu jauh. Tidak nyambung itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Bahwa saat ini orang diampuni oleh Tuhan Yesus adalah karena dia percaya bahwa Yesus Kristus sudah menebus segala dosanya. Jadi bukan karena pengakuannya, bukan karena permohonannya, bukan karena permintaannya kepada Tuhan supaya dia diampuni Tuhan. Memang sudah diampuni Tuhan. Saat ini orang diampuni oleh Tuhan adalah karena dia percaya kepada kenyataan, kepada hal yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, ya. Jadi bukan karena sebuah proses di mana manusia mengakui atau meminta kepada Tuhan supaya dosanya diampuni baru dia diampuni, tidak, ya. Saudara-saudaraku, tinggal percaya saja, menerima saja, mengakui saja bahwa kenyataannya fakta, ya, perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib sudah melakukan semuanya bagi kita. Amin. Pengampunan itu sudah selesai. Dan Yesus yang berkata itu di atas kayu salib, Yesus berkata sudah selesai, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sudah selesai. Tidak ada lagi dosa yang tidak diampuni oleh Kristus di atas kayu salib. Tidak ada yang tersisa. Sudah secara total, Bapak Ibu Saudaraku, dari A sampai Z, Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Tinggal menerima, percaya. Kemudian keselamatan dikaruniakan secara cuma-cuma bagi setiap orang yang percaya. Ya, bukan macam-macam melakukan ini, melakukan itu, Bapak Ibu Saudara, rajin ini, rajin itu supaya dosanya diampuni, persembahkan ini, persembahkan itu, tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Itu Injil lain, ya, itu yang Injil yang berbeda. Ya, itu adalah sebuah penyesatan, Bapak Ibu Saudara. Ya, berita yang tidak benar itu, hoax itu saat ini. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini adalah, ya, bahwa meskipun dahulu kamu mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu dan tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus sesudah Allah mengampuni segala pelanggaran kita. Tidak dikatakan mengampuni sebagian-sebagian, dicicil pengampunan dosa kita setahap demi setahap, proses demi proses. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Di 1 Korintus 6 ayat 20 Paulus mengatakan, sebab kamu telah dibeli, telah ditebus oleh darah Kristus dan lunas dibayar. Ya, tuntas, total, Bapak Ibu Saudara, dari A sampai Z. 100% pekerjaan pengampunan segala dosa itu sudah selesai dilakukan oleh Kristus. Tidak ada usaha, perbuatan, apa yang diperlukan dari manusia lagi untuk penebusan dosa. Sudah selesai. Tinggal terima saja sebagai hadiah yang diberikan secara cuma-cuma. Itulah Injil yang diberitakan Rasul Paulus. Ya, kita lihat di ayat 14. Dengan menghapuskan
surat hutang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita. Hukum apa? Hukum Taurat. Itu konteks daripada Kolose pasal 2 di sini, ya. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Hukum Taurat tidak mengancam hidup kita lagi, ya. Karena hukum Taurat itu mengancam, ya, yaitu siapa yang tidak melakukannya dengan sempurna, dia berada di bawah kutuk. Sekarang kita sudah dibebaskan dari kutuk itu, ya. Oleh karena dikatakan dengan menghapuskan, ya, surat hutang, hutang nyawa, hutang darah, oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita. Ancaman itu sudah dihapuskan, itu sudah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, ya. Dan itu ditiadakannya, apa itu? Ancaman itu, dakwaan, tuntutan daripada hukum Taurat itu ditiadakannya di situ, ditiadakan oleh Kristus dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu sudah dipakukan dengan pernyataan Yesus Kristus yang sangat luar biasa, sudah selesai. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang masih saat ini berupaya untuk meyakinkan orang-orang bahwa saat ini manusia diselamatkan karena iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan, ingatlah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah bukan dasar iman yang benar. Itu adalah sebuah penyesatan, ya. Itu adalah berita Injil yang berbeda yang dikutuk oleh Rasul Paulus. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa banyak orang saat ini meskipun mereka beragama Kristen tapi mereka tidak yakin kepastian keselamatan masuk surga? Bapak Ibu Saudara, karena mereka keliru mendengarkan pemberitaan firman yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengerti kebenaran, ya. Kenapa banyak orang beragama Kristen, Bapak Ibu Saudaraku, yang sama sekali mereka tidak mempunyai keyakinan akan kepastian keselamatan, ya. Karena pengkhotbah-pengkhotbah, pemberita-pemberita firman itu mencampur adukan semuanya, Bapak Ibu Saudaraku. Iman dan perbuatan menjadi syarat yang harus dipenuhi supaya manusia diselamatkan saat ini. Bapak Ibu Saudara, itu berita yang dikutuk oleh Rasul Paulus, ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Martin Luther, reformator, dia digerakkan oleh Tuhan hatinya untuk bangkit kembali mempercayai kebenaran ini, bahwa manusia benar di hadapan Allah, diselamatkan, pasti masuk surga, itu hanya karena iman, sola fide. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Paulus dan Martin Luther menyampaikan sola gratia, hanya karena anugerah Allah. Ya, saat ini banyak orang bilang, iya, hanya karena anugerah Allah, tapi kita juga harus berbuat baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan terkutuklah dia. Terkutuklah orang-orang yang menyampaikan berita seperti itu. Karena apa? Enggak ada keselamatan dimiliki oleh orang yang percaya masuk surga dengan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Apa bedanya dengan agama lain yang tidak mempunyai juru selamat, yang tidak mengakui Yesus? Tidak ada bedanya. Ya, sama saja kalau itu yang diimani oleh orang yang mengaku percaya Yesus, tapi dia menambahi, ya Bapak Ibu Saudara, berita Injil kasih karunia, ya, dengan perbuatan-perbuatan baik supaya dibenarkan. Paulus mengatakan terkutuklah dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk itu, kutuk dosa, dengan jalan menjadikan Kristus menjadi kutuk karena kita, supaya kita dimerdekakan, dibebaskan dari segala dosa kita, dan kita memperoleh keselamatan hidup yang kekal yang dikaruniakan secara cuma-cuma. Tahu Bapak Ibu Saudara? Tahukah Bapak Ibu Saudara, itulah sumber sukacita dan damai sejahtera yang dikaruniakan oleh Tuhan saat ini. Bukan, ya, berita campur aduk
yang diolah sedemikian rupa oleh kelicikan dari kedagingan pikiran manusia yang terkutuk, Bapak Ibu Saudaraku, dengan berupaya untuk memutarbalikkan yang dikatakan Paulus, memutarbalikkan Injil Kristus. Bagaimana orang-orang memutarbalikkan Injil Kristus saat ini? Dengan memasukkan berita ke dalam pemberitaan yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara, memasukkan konsep-konsep pemberitaannya, yaitu harus dengan berbuat baik supaya diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang terus ditegaskan oleh Rasul Paulus sampai dia mati-matian, ya, nyawanya pun siap dikorbankannya hanya untuk memberitakan kemurnian daripada Injil kasih karunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbahagialah kita, bersukacitalah kita di dalam Kristus, karena kita sudah tiba pada pengertian dan kita sudah mendengarkan berita Injil kasih karunia Allah bahwa kita telah diselamatkan, ya, kita sudah diberikan jaminan kepastian keselamatan bukan karena usaha dan perbuatan kita dari dulu, sekarang, esok dan selamanya. Tidak akan pernah keselamatan, memperoleh hidup yang kekal itu adalah ditambah dengan usaha dan perbuatan baik manusia. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah anugerah Allah, berita anugerah kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah, ditawarkan kepada semua orang, Bapak Ibu Saudara, bahwa oleh karena darah Kristus, bahwa oleh karena penebusan oleh darah Kristus yang tertumpah di Bukit Kalvari, itulah satu-satunya menjadi dasar, ya, bagi setiap orang yang percaya pasti diselamatkan. Jangan ditambahi dan jangan dikurangi, Bapak Ibu Saudara. Ya, berita kebenaran ini, saudara-saudaraku, adalah berita kebenaran yang bukan berasal dari dunia ini. Siapapun tidak bisa mengadakan berita seperti itu. Siapapun tidak bisa menciptakan, ya, news, berita, kabar baik yang seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Makanya Bapak Ibu Saudara, sangat serius dan sangat berisiko, ya, yang dikatakan oleh Rasul Paulus, siapa yang menyampaikan pemberitaan firman yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, terkutuklah dia, terkutuklah mereka. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, apakah karena Rasul Paulus menginginkan kutuk bagi manusia? Tidak, saudara-saudaraku. Ini adalah untuk menyelamatkan sungguh-sungguh manusia, ya, saat ini haruslah menyampaikan berita yang murni kasih karunia Allah dan tidak boleh dicampur adukan, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka pagi hari ini kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita karena Dia mau datang ke dunia ini menjadi manusia, dan Dia rela memikul salib, dan Dia rela mengorbankan tubuhnya dan darahnya, dan Dia rela mengorbankan nyawanya untuk menggantikan kita menerima hukuman di atas kayu salib. Bahkan Dia harus dikuburkan, dan tetapi Dia bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia menyatakan kemenangan atas maut, atas segala kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa setan, dan segala sesuatu yang buruk. Bapak Ibu Saudara, kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia, dan sekarang kita ditempatkan di dalam hidup yang sangat mulia, yang sangat berharga, bersama-sama dengan Kristus, yaitu di dalam hidupnya, ya, hidup Kristus yang kekal. Kita mendapat bagian di dalam tubuh Kristus yang kekal, dan kita adalah anggota tubuh Kristus. Maka kita menjalani kehidupan kita di dalam kemurnian, kebenaran, kesucian, kekudusan Kristus yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah jalan hidup kita yang membuat kita senantiasa
bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Karena itu saudaraku, pagi hari ini kita sudah sangat diberkati oleh Tuhan, sehingga kita senantiasa dengan penuh semangat untuk melakukan segala sesuatu. Kita melakukannya seperti untuk Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kesungguhan kita. Kita melakukan apapun seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena Paulus mengatakan, kamu tahu bahwa kamu akan menerima upah yang besar. Amin. Kristus yang mengaruniakan kepada kita bukan hanya keselamatan masuk surga, tetapi dia juga menyediakan upah yang besar, ya, mahkota kebenaran yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap orang yang rindu hidup terus, ya, di dalam perjalanan kehidupan ini dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Hidup di dalam kekudusan Kristus yang sempurna, itu adalah perjalanan hidup yang kita harus ikuti, ya, yang dimana kita harus setia di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, oleh karena kita tahu bahwa Kristuslah yang telah lebih dulu menunjukkan kesetiaannya kepada kita, maka kita pun harus setia kepadanya, karena kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita saksikan kebenaran kasih karunia Allah ini kepada semua orang dimanapun dan kapanpun. Kita harus mengambil sikap seperti Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan kita tidak mencari-cari kesenangan atau kita mencari-cari pujian dari manusia, tetapi kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita adalah hamba Kristus yang menyenangkan hati Tuhan saja, bahwa ketika kita menyampaikan berita keselamatan salib Kristus, kita sedang menyampaikan isi hati Tuhan. Amin. Kita menyampaikan isi hati Tuhan, dan dalam situasi apapun dan dimanapun dan dalam keadaan apapun, Bapak Ibu Saudara, kita harus terus membawa berita ini sampai ke telinga semua orang yang mendengarkan, karena iman timbul dari pendengaran. Amin. Dan ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita, ya, memperoleh seluruhnya berkat rohani yang dikaruniakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua yang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita selalu rindu terus menyambut kehidupan kita setiap hari. Hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada kita adalah merupakan sukacita bagi kita semuanya. Amin. Jadi setiap hari kita selalu rindu untuk menyambut hari-hari baik yang Tuhan karuniakan kepada kita, karena disitulah kesempatan kita untuk melayani Dia. Amin. Disitulah kesempatan kita untuk memuji-muji Tuhan, dan disitulah kesempatan bagi kita untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam kasih karunia Tuhan yang telah ditebus, ya, oleh darah Kristus. Pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah, semuanya itu harus, ya, kita nyatakan sebagai kesaksian kita bagi semua orang di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa kita sekarang ini memaknai, ya, kita memaknai kehidupan kita saat ini bukan berdasarkan usaha dan kemampuan kita, dan bukan berdasarkan apa yang kita berhasil kita capai, tetapi hidup kita dimaknai saat ini, dikualifikasi saat ini, ya, dibenarkan saat ini oleh Allah, oleh karena iman kita kepada salib Kristus, kepada darah Kristus, kepada kebenaran yang dinyatakan melalui karya pekerjaan Kristus yang sudah selesai,
dan itu saat ini adalah kebenaran yang memberkati setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari terus kita setia di dalam kebenaran ini, karena kita tahu bahwa hidup kita ingin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dan bersukacitalah kita senantiasa di dalam Tuhan. Paulus katakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak pernah kami Tuhan tidak disertai oleh kasih karunia dan damai sejahtera-Mu. Terlebih setiap kali kami Tuhan datang kepada pengetahuan akan kebenaran, setiap kali kami Tuhan dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, hati kami diteguhkan, pikiran kami dikuatkan, dan langkah kami maju terus ya Bapa. Setiap hari kami selalu rindu menyambut akan kebenaran-Mu, menyambut akan firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi kekuatan yang terbesar yang menopang hidup kami. Karena hidup kami adalah hidup yang telah ditebus oleh darah Kristus, hidup yang sempurna di dalam kasih karunia-Mu. Kami mendapatkan segala yang terbaik yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah semuanya saudara-saudara kami di pagi hari ini, terkhusus yang sudah memberikan dirinya, memberikan waktunya, dan yang telah memasrahkan dirinya. Setiap kali kami bersama-sama seperti ini Tuhan, kami bersyukur dan kami menerima sebagai nutrisi, sebagai vitamin rohani kami yang terus menguatkan tubuh Kristus, yang terus membuat kami senantiasa tersadarkan bahwa kasih karunia Tuhan adalah merupakan satu-satunya sumber sukacita kami sebagai orang-orang kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus pimpin hidup kami satu hari ini Tuhan. Ketika kami melakukan pekerjaan kami percaya kami hidup di dalam pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna. Diberkati semua apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan, apa yang kami kerjakan. Tuhan senantiasa memberkati dan mengaruniakan kepada semua orang yang percaya sukacita yang besar di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, oleh karena kasih karunia dari Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan dari Roh Kudus, Allah Tritunggal, yang telah menyelamatkan hidup kita sekali untuk selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa besok di dalam peribadahan kita, dalam pertemuan ibadah kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom.